Kawan-kawan, selama lebih dari 70 tahun, Singapura menguasai wilayah kendali udara Republik Indonesia di kawasan Natuna. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, ini tentu cukup memprihatinkan karena kita dianggap tidak kompeten mengelola kawasan udaranya sendiri. Bahkan, jika pesawat TNI Angkatan Udara lewat, harus meminta izin otoritas Singapura meskipun hanya lewat di atas wilayah yang menjadi kedaulatan kita. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pada 25 Januari 2021, Indonesia berhasil mengambil alih wilayah kendali udara atau FIR. Bagaimana sejarah semua ini bermula? Menurut laporan dari CNN Indonesia, wilayah kendali informasi udara atau FIR Natuna diambil alih Singapura sejak 1946. Salah satu alasannya karena Indonesia belum memiliki kompetensi dari berbagai aspek mengenai kontrol udara. Keputusan itu melalui International Civil Aviation Organization atau ICAO saat Indonesia baru menginjak 1 tahun merdeka. Selain itu, penetapan kafling-kafling pelayanan navigasi udara sudah terbentuk pada tahun 1945 saat Indonesia baru merdeka. Pengelolaan ruang udara di Blok ABC oleh Malaysia dan Singapura sudah dilakukan sejak tahun 1944. Kedua negara ini masih menjadi bagian dari kekuasaan Inggris saat itu. Ruang udara di Batam dan Natuna adalah bagian dari FIR Blok A. Selain itu terdapat pula Blok B dan C yang berada di atas perairan Natuna. Sektor A mencakup wilayah udara di atas 8 km sepanjang Batam dan Singapura. Sektor B mencakup kawasan udara di atas Tanjung Pinang dan juga Karimun. Sementara itu, sektor C yang berada di wilayah udara Natuna dibagi menjadi dua. Singapura mengendalikan di atas 24.500 kaki, sedangkan Malaysia di bawah 24.500 kaki. Salah satu implementasi penguasaan FIR oleh Singapura adalah saat penerbang TNI AU harus mengantongi izin dari Menara Kendali Penerbangan Bandara Internasional Changi untuk bisa lepas landas atau mendarat hingga menentukan rute, bahkan ketinggian dan kecepatan terbang. Sejak tahun 1990, upaya negosiasi Indonesia dengan Singapura untuk mengambil alih luang kendali FIR di perairan Natuna terus dilakukan. Pada Januari 2012 tercapai kesepakatan antara Indonesia dan Singapura bahwa FIR di wilayah Kepulauan Riau yang dikuasai Singapura akan dikembalikan ke Indonesia. Salah satu dasar hukum pengambil alihan FIR ialah Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2009 soal penerbangan. Undang-undang ini kemudian ditandatangani Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada Januari 2009. 3 tahun kemudian, pada tahun 2015, Presiden Indonesia Joko Widodo memerintahkan Menteri Perhubungan dan Panglima TNI untuk mempersiapkan keperluan agar Indonesia mampu mengelola sendiri ruang udara. Jokowi saat itu menargetkan dalam jangka waktu 3-4 tahun lagi, Kemenhub dan TNI mampu memodernisasi peralatan dan kemampuan personilnya. Pengelolaan ruang udara menekankan soal keselamatan sebab FIR digunakan oleh penerbangan sipil. Pada November 2015, RI telah mempersiapkan semua persiapan teknis untuk mengambil FIR yang saat itu dipegang Singapura, termasuk menyerahkan roadmap atau peta jalan ke negara tersebut dan Malaysia. Singapura juga tidak keberatan jika Indonesia mengambil alih FIR. Wilayah udara Kepulauan Riau kerap menjadi lintasan favorit pesawat asing, termasuk jet tempur Singapura. Menurut laporan dari CNN Indonesia, saat wawancara dengan Komandan Pangkalan TNI AU Tanjung Pinang, Letkol Penerbang I Ketut Wayuwijaya mengatakan pesawat tempur Singapura sering nampak berlatih di utara Pulau Bintan yang berdekatan dengan Singapura. Singapura mengklaim berlatih di wilayah militer atau Military Training Area atau MTA, yaitu zona udara RI yang bisa digunakan Singapura untuk latihan militer. Hal ini karena mereka tidak mempunyai ruang yang lapang untuk berlatih. Masalahnya, perjanjian MTA antara Indonesia dan Singapura habis pada tahun 2021.
Jakarta tidak memperpanjang kesepakatan itu sebab merasa dirugikan. Namun Singapura ngotot MTA merupakan wilayah berbahaya sehingga harus dioperasikan oleh angkatan bersenjata mereka. Singapura mencari celah agar bisa menerbangkan pesawat tempur mereka ke wilayah udara RI. Celah itu berasal dari hak Singapura mengatur ruang udara atau FIR Indonesia di sekitar Kepulauan Riau. Kemudian pada tahun 2018, Menteri Pertahanan saat itu, Ryamizat Triakudu, mengatakan bahwa upaya pemerintah atas FIR tidak bisa dilakukan secepatnya dan baru selesai pada 2021. Pada September 2019 lalu, pemerintah menyatakan sudah ada kerangka negosiasi ruang kendali udara antara Indonesia dan Singapura. Kemudian pada 7 Oktober, tim teknis dari masing-masing negara sudah bertemu. Lalu pada tahun 2020, Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan ketika itu Tito Karnavian mengatakan bahwa FIR masih menjadi persoalan antara Indonesia dengan negara tetangga. Selama ini pemerintah juga melalui Menko Kemaritiman telah membentuk 3 tim untuk mengambil alih ruang kendali udara dari Singapura. Mereka terdiri dari tim teknis mencakup Air Navigation atau AirNav, Komando Pertahanan Udara Nasional, serta tim regulasi dan Kementerian Perhubungan. Lalu ada juga tim diplomasi dari Kementerian Luar Negeri buat berunding dengan Singapura. Hal ini tidak lepas dari mandeknya proses pengambil alihan FIR oleh pemerintah Indonesia dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Meskipun demikian, RI terus berusaha mengambil alih FIR melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Akhirnya, Natuna resmi menjadi kendali Indonesia pada 25 Januari 2022 melalui perjanjian nota kesepahaman antara Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Selama dan setelah penandatanganan FIR, maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh teritorial Indonesia, terutama Natuna dan Riau. Oke kawan-kawan, demikian sekilas mengenai FIR Natuna yang sempat dikuasai oleh Singapura selama lebih dari 70 tahun. Terima kasih. Yang kedua, di bidang politik, hukum, dan keamanan, saya menyambut baik tercapainya sejumlah kesepakatan antara kedua negara. Exchange of letters antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia dan Menteri Koordinasi untuk Keamanan Nasional Singapura. Kemudian perjanjian ekstradisi. Kemudian persetujuan Flight Information Region, FIR, dan pernyataan bersama Menteri Pertahanan kedua negara tentang komitmen untuk memberlakukan perjanjian kerjasama pertahanan. Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP. Sementara dengan penandatanganan perjanjian FIR, maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perarian sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna. Kedepan diharapkan kerjasama penegakan hukum, keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.